Di ujung gang sempit di kawasan Jakarta pinggiran, berdirilah sebuah rumah kayu sederhana yang catnya mulai pudar dimakan usia. Di sanalah tinggal Pak Haji Mahmud, seorang pria sepuh, berusia sekitar 70 tahun. Rambutnya telah memutih. Seluruhnya, wajahnya penuh keriput, dan tubuhnya sedikit membungkuk ketika berjalan. Namun senyumnya selalu hadir tenang, teduh, dan penuh kasih sayang. Meski tak punya banyak harta, Pak Haji dikenal sebagai orang yang paling dermawan di kampung. Ia tak pernah menolak orang yang datang mengetuk pintunya, entah meminta bantuan makanan, uang untuk anak sekolah, atau sekadar mengadu nasib. Bagi Pak Haji, menolong adalah ibadah, bukan karena ingin dipuji, tapi karena ia merasa hidupnya adalah titipan untuk memberi. Setiap pagi, Pak Haji akan keluar rumah membawa 2 rantang kecil. Satu berisi nasi dan lauk sederhana, satu lagi berisi makanan ringan atau kue buatan Bu Ijah, tetangga sebelah yang kerap memasakkan untuknya. Tujuan pertamanya hampir selalu ke kolong jembatan dekat pasar, tempat beberapa anak jalanan biasa tidur beralaskan kardus. Ia akan membagikan makanan sambil tersenyum, menyapa mereka satu persatu, mendoakan mereka agar kelak bisa menjadi orang baik. Pak Haji, kenapa sih tiap hari repot-repot begini? Udah tua, istirahat aja, kata Ucup, salah satu anak jalanan yang sudah mulai remaja. Suatu hari, Pak Haji tertawa kecil, karena Allah gak pernah berhenti kasih kita napas. Cup, masa kita berhenti kasih orang lain harapan? Yukapan, it attack. Pernah disampaikan dengan nada menggurui, justru terasa seperti pelukan bagi jiwa yang letih. Namun, tidak semua orang memandang Pak Haji dengan kagum. Bagi sebagian anak muda, terutama kelompok preman kampung yang biasa nongkrong di dekat warung kopi, Pak Haji hanya dianggap orang tua sok suci yang tak tahu diri. Penampilannya yang sederhana, sarung kusam, dan sandal jepit yang sudah menipis, membuatnya sering jadi bahan olok-olok. Tuh, Pak Haji Mahmud lewat, pasti mau bagi-bagi ceramah gratis, kata Ryan, pemuda bertubuh kekar yang sering duduk di pinggir jalan dengan rokok di tangan. Mana jubah putihnya? Nggak punya kali? Timpal Beben, temannya, tertawa. Pak Haji hanya tersenyum setiap kali mendengar celetukan itu. Ia tak pernah menanggapi dengan marah. Bahkan sesekali ia menyapa mereka dengan ramah, meski balasan yang ia terima hanya tawa ejekan atau tatapan sinis. Assalamualaikum nak. Semoga harinya berkah ya, katanya suatu sore sambil lewat di depan kelompok itu. Rian hanya mendengus. Waalaikum, udah. Sana aja Pak, bagi Rian dan teman-temannya. Pak Haji hanyalah orang tua yang tak tahu diri, mencoba mencampuri urusan yang bukan bagiannya. Mereka sering merasa terganggu, karena beberapa anak-anak yang dulu biasa disuruh-suruh atau diintimidasi oleh mereka kini lebih sering mendekat ke Pak Haji. Perlahan-lahan, pengaruh Pak Haji di kalangan bawah kampung mulai terlihat, meski beliau sendiri tak pernah merasa sedang berpengaruh. Selain dikenal dermawan, Pak Haji juga aktif, membantu di musala kecil kampung itu. Setiap sore menjelang maghrib, ia akan membersihkan lantai musala, menyiapkan tikar, dan memastikan pengeras suara berfungsi dengan baik. Tak jarang ia mengajak anak-anak kecil mengaji, duduk melingkar di teras musala, membaca Al-Quran dengan suara pelan dan penuh semangat. Kalau nggak ada Pak Haji, mungkin musala ini udah sepi, ucap Pak RT dalam sebuah rapat warga. Beliau memang gak kelihatan istimewa, tapi hatinya luar biasa. Sayangnya, tidak semua warga sepakat. Sebagian menganggap kebaikan Pak Haji hanya bentuk cari muka. Bahkan ada yang mulai menyebar isu bahwa ia hanya ingin dipuji atau mencari warisan dari orang kaya yang pernah ia bantu. Namun tudingan itu tak pernah menggoyahkan langkah Pak Haji. Ia tetap berjalan di jalannya, menyapu halaman musala, mengantar makanan ke orang sakit, atau membacakan doa di rumah duka tanpa diminta. Ia hadir bukan sebagai pahlawan, tapi sebagai tetangga yang mengerti makna kehadiran. Kalau kita nggak bisa bantu dengan uang,
bantu dengan tenaga. Kalau tenaga pun gak ada, bantu dengan doa, ucapnya kepada para pemuda masjid yang sering curhat tentang kondisi ekonomi mereka. Anak-anak mencintainya, orang tua menghormatinya, tapi para preman tetap menganggapnya sebagai gangguan. Dia tuh kayak penghalang rezeki aja, gerutu Rian suatu malam sambil meneguk kopi panas di warung Mak Leni. Anak-anak yang biasanya bisa kita suruh jaga parkiran, sekarang malah ikutan ngaji. Bikin ribet aja. Hidup, kenapa nggak sekali-sekali kita kasih pelajaran aja, Yan? Tanya Beben sambil menghisap rokok dalam-dalam. Rian tak menjawab, matanya menatap kosong ke arah gang sempit yang menuju rumah kayu Pak Haji Mahmud di Bolik Segala. Kebaikan yang dijalani Pak Haji, ada badai yang perlahan mulai menggulung, namun beliau tetap tenang. Seolah tak pernah khawatir dengan bisikan niat jahat yang mengintai di balik senyum palsu dan tawa keras para pemuda kampung. Baginya, hidup bukan tentang terlihat hebat, tapi tentang membawa manfaat. Meskipun ia tidak terlihat istimewa bagi mata manusia, ia yakin Allah melihatnya cukup, dan itu lebih dari cukup. Terminal tua di ujung pasar tradisional itu sudah lama kehilangan wibawanya. Bangku kayu patah di sana-sini, atapnya bocor, dan bercak karat merayap di setiap sudut besi tua. Bus-bus kota yang dulu ramai kini tinggal beberapa, lebih sering mangkal daripada berangkat. Di tengah suasana kumuh dan terbengkalai itu, berdirilah sekelompok pemuda dengan tatapan liar dan tawa keras, kelompok preman yang menguasai terminal. Mereka dipimpin oleh Rian, sosok bertubuh kekar, dengan wajah keras dan sorot mata yang tak pernah ramah. Rian bukan nama baru di wilayah itu. Sejak remaja, ia dikenal sebagai pemuda temperamental, cepat marah, dan senang menyelesaikan masalah dengan tangan. Bersama dua temannya, Beben dan Acok, mereka mengatur siapa boleh masuk ke pasar dan siapa harus bayar uang keamanan. Awalnya, para pedagang kecil hanya membayar sedikit, tapi belakangan, permintaan mereka makin liar. Sekali seminggu, mereka akan menyisir pasar dan terminal, mengambil jatah dari tukang parkir, sopir angkot, bahkan pedagang gorengan. Bu Leni, pura-pura lupa ya, minggu lalu telat, sekarang harus double. Ujar Rian suatu pagi dengan nada dingin sambil menepuk meja gerobak gorengan. Bu Leni, wanita paruh baya yang menggantungkan hidup dari jualan tahu isi, hanya bisa mengangguk ketakutan. Yan, iya, maaf, tak ada yang berani melawan. Mereka tahu, Rian tak segan melayangkan bogem mentah jika merasa diremehkan. Keberadaan Rian dan kawan-kawannya menjadi momok. Hingga orang-orang mulai melirik satu-satunya sosok yang tak gentar menatap mata Rian, Pak Haji Mahmud. Beberapa minggu terakhir, Pak Haji mulai sering terlihat di sekitar terminal. Bukan karena ingin mengurusi urusan orang, tapi karena beberapa pedagang mengeluh padanya. Mereka meminta doa. Dan Pak Haji selalu datang dengan kantong plastik berisi makanan ringan, serta kata-kata penyejuk hati. Jangan takut pada manusia, nak. Takutlah pada hari di mana amal dihitung tanpa bisa menghindar. Ucap Pak Haji pada seorang pemuda yang ingin berhenti jualan karena takut dipalak. Namun, kehadiran Pak Haji yang tenang itu malah dianggap ancaman oleh Rian. Ia merasa pamornya mulai digerus. Kekuasaan yang ia bangun dengan ketakutan mulai terganggu oleh orang tua bersarung itu. Pak Haji itu mulai kelewatan. Gerutu Rian pada Beben dan Acok di warung kopi. Kelewatan gimana? Tanya Beben dengan mulut penuh nasi uduk. Dia nasehatin si Andi, sopir angkot langganan kita. Sekarang Andi malah nolak bayar jatah. Katanya, dosa. Hah? Dosa? Ini hidup, bukan surga. Rian menggertakkan giginya. Acok, yang sedari tadi diam, hanya mengangguk pelan. Kalau dibiarkan, bisa-bisa semua orang ikutan dia, Yan. Rian membanting gelas kopinya ke meja. Gue capek. Kalau perlu, kita kasih pelajaran. Bayar dia tahu,
Doa-doa nggak cukup buat hidup di dunia yang keras ini. Hari-hari berikutnya, Rian makin sering memantau gerak-gerik Pak Haji. Ia memperhatikan bagaimana Pak Haji dengan sabar mengangkat belanjaan pedagang tua, menenangkan anak-anak yang digertak tukang parkir, atau sekadar duduk di bangku terminal. Membaca mushaf kecil yang lusuh, di mata Rian, itu semua adalah bentuk pencitraan. Orang kayak gitu tuh bahaya, pelan-pelan, tapi pasti narik simpati. Kalau semua orang hormat sama dia, kita ini siapa? Gumamnya pada diri sendiri. Namun Rian tak pernah menyadari bahwa kegelisahan dalam dirinya bukan datang dari Pak Haji, melainkan dari hati kecilnya yang selama ini ia tutupi dengan amarah. Setiap kali ia mendengar nasihat lembut Pak Haji, entah mengapa hatinya bergetar. Ia tak pernah mengakuinya. Tapi dalam diam, ada suara kecil yang terus berkata, "Apa kau benar-benar bahagia, Yan?" Suara itu ia bungkam dengan kekerasan. Satu sore, saat hujan rintik mulai membasahi terminal, Rian dan kawan-kawan melihat Pak Haji tengah duduk bersama dua anak kecil. Mereka tampak membacakan doa bersama. Rian berjalan mendekat dengan wajah masam. "Pak Haji, banyak waktu luang ya?" ejeknya. Pak Haji menoleh perlahan, tersenyum. "Alhamdulillah, Allah masih kasih waktu untuk berbagi." Rian menyeringai, sinis. "Tapi jangan ganggu wilayah orang ya. Ini terminal, bukan pesantren." Pak Haji tak membalas. Ia hanya menutup musyafnya dan berdiri, menepuk kepala anak-anak itu sambil berkata, "Ayo, kita lanjut di musala ya, di sini mulai ramai." Anak-anak itu menurut. Pak Haji melangkah pelan melewati Rian yang masih menatapnya dengan mata menyala. Tak ada rasa takut sedikit pun di wajah Pak Haji. Justru yang terpancar adalah keteduhan yang menusuk ego. "Lama-lama, bisa bahaya ini orang?" gumam Rian sambil memandangi punggung Pak Haji yang semakin jauh. Esoknya, ketegangan makin terasa. Beberapa warga mulai torang-torangan menolak dipalak. Mereka bilang, mereka sudah dapat pemahaman baru. Rian tahu, semua itu datang dari satu sumber, Pak Haji. Sementara warga merasa menemukan harapan. Rian merasa posisinya terancam. Tapi, yang membuatnya lebih marah adalah rasa tak berdaya saat menghadapi seseorang yang tak membalas kekerasan dengan kekerasan. Ia tahu, memukul orang tua adalah aib. Tapi harga dirinya seolah dipermainkan tiap kali Pak Haji hadir dengan wajah damai. Dan dendam itu perlahan tumbuh, seperti bara dalam sekam. Warga semakin gelisah. Ada yang menyarankan agar Pak Haji berhenti mengunjungi terminal. Tapi, ia hanya tersenyum dan berkata, "Selama kaki ini masih bisa berjalan, saya akan terus datangi tempat yang butuh cahaya." Pak RT pernah bertanya padanya, "Pak Haji, Bapak nggak takut sama mereka?" Pak Haji menjawab tenang, "Takut hanya pada yang menciptakan maut, bukan pada yang bisa menyakitkan tubuh." Dan di sanalah badai mulai menggulung. Belum terlihat, tapi sudah terasa anginnya. Langit sore itu menggelayut kelabu. Awan menggantung berat, seolah menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar hujan. Suasana gang sempit di dekat musala terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara anak-anak bermain layangan atau ibu-ibu berbincang di teras. Warga memilih diam di dalam rumah. Sebagian menutup jendela, sebagian lagi mengintip di balik gorden yang digeser perlahan. Di ujung gang itu, tampak sosok Pak Haji Mahmud berjalan pelan, memanggul tas belanja kain berisi sembako, peru, saja, aye. Selesai mengantar beras dan beberapa kebutuhan pokok ke rumah Bu Marni, janda tua yang sakit-sakitan. Wajah Pak Haji tampak lelah, namun tetap damai. Seperti biasa, di tangan kirinya tergenggam tas kosong, dan di tangan kanannya tergenggam tas plastik berisi botol kecil air minum. Namun langkahnya terhenti. Dari arah berlawanan, muncul 4 orang pemuda dengan langkah berat dan tatapan menyala. Rian Memi Pen di depan, diikuti Beben, Acok, dan 1 orang baru yang jarang terlihat di terminal, Ujang. Pria tinggi kurus dengan wajah cekung
dan tatapan liar. Rian berdiri tepat di tengah gang, menghalangi jalan Pak Haji. Wajahnya keras, rahangnya mengatup, matanya menatap Pak Haji dengan amarah yang tak lagi ia sembunyikan. Pak Haji, suaranya berat, nyaris seperti geraman. Sore-sore gini masih sempat aja muter-muter ya. Pak Haji berhenti, menatap mereka tanpa rasa gentar. Matanya tetap tenang, tidak membalas dengan kebencian, hanya memancarkan rasa iba yang lembut. Assalamualaikum, Nak, Rian, sapa Pak Haji dengan suara pelan. Ada yang bisa saya bantu? Rian tertawa pendek, kasar. Bantu? Jangan sok ramah, Pak. Udah cukup bantu-bantu orang. Sekarang rezeki kami yang Bapak ganggu. Beben maju selangkah, mengepalkan tangan. Pedagang mulai berani nolak bayar. Sopir mulai ngegas. Semua karena omongan Bapak. Pak Haji menghela napas perlahan. Kalau mereka berani karena ingin hidup lebih baik, itu bukan karena saya. Itu karena hati mereka mendengar suara kebenaran. Acok mencibir. Kebenaran? Kami juga cari makan, Pak. Tapi sekarang, orang takut sama kami karena Bapak. Ujang menambahkan dengan suara tajam, kami bukan maling, cuma ambil bagian dari jalan. Tapi Bapak bikin semua orang berubah. Pak Haji menunduk sebentar, lalu menatap mereka kembali. Tatapannya masih teduh, nyaris tak berubah sejak pertama. Ia tahu, mereka bukan marah karena ingin jahat, mereka marah karena kehilangan kendali. Mereka merasa dunia yang mereka kuasai perlahan menjauh. Saya tak pernah ingin membuat kalian kehilangan apapun, Nak. Ucap Pak Haji lirih. Saya hanya ingin kampung ini lebih damai. Bukan untuk saya, tapi untuk kalian juga. Rian menggeram. Berhenti pakai nada itu, Pak. Kami bukan anak kecil yang bisa ditenangkan pakai ceramah. Dunia ini bukan tempat untuk orang baik seperti Bapak. Dan tanpa aba-aba, tangannya melayang. Satu pukulan keras mendarat di pipi Pak Haji. Tubuh renta itu limbung. Tas kain jatuh ke tanah, mengeluarkan suara pelan yang teredam debu. Namun Pak Haji tidak membalas. Ia hanya menahan tubuhnya agar tidak jatuh sepenuhnya. Menatap Rian dengan luka yang mulai memerah di pipi. Beben ikut maju dan mendorong bahunya. Mau ceramah lagi? Hah? Pak Haji mundur satu langkah, lalu berdiri tegak lagi. Ia mengangkat tangan kirinya perlahan, bukan untuk membela diri, melainkan untuk menenangkan. Kalau dengan memukul saya, kalian bisa tenang, silakan, Nak. Kalimat itu seolah menampar batin. Tapi dalam keadaan dibutakan emosi, Rian tak peduli. Ia menghantam dada Pak Haji dengan kepalan lain, membuat lelaki tua itu jatuh terduduk. Kepalanya terbentur tembok gang. Darah mengalir dari pelipisnya. Merah pekat membasahi ujung jenggotnya. Warga yang mengintip dari balik jendela menahan napas. Ada yang menutup mulutnya sendiri karena ngeri. Ada yang hampir keluar rumah, namun ditahan oleh keluarganya. Pak Haji, suara lirih terdengar dari seorang anak kecil di ujung gang. Tapi segera dibekap oleh ibunya. Rian berdiri terengah-engah, tangannya mengepal, napasnya tak beraturan. Darah Pak Haji menetes ke lantai semen yang basah oleh gerimis. Kihan menyelimuti gang sempit itu. Tak ada suara, hanya deru napas mereka dan suara azan maghrib yang mulai menggema samar dari musala terdekat. Dalam kondisi bersimbah darah, Pak Haji mendongak. Senyum kecil menghiasi wajahnya, meski lemah. Matanya menatap Rian, bukan dengan dendam, bukan dengan murka, tapi dengan kasih sayang yang membuat Rian merinding. Kalau kalian merasa kehilangan rezeki karena saya, ucap Pak Haji pelan, tersendat karena darah di bibirnya, maka ambillah semua rezeki saya, ambil nyawa saya sekalipun. Ketiga preman lainnya terdiam. Beben menunduk, Acok mulai terlihat gelisah. Ujang menggigit bibir, seperti menyadari ini sudah terlalu jauh. Tapi Pak Haji belum selesai. Suaranya makin lirih, namun terasa lebih menusuk. Tapi satu hal kalian jangan lupa, Nak. Allah masih sayang sama kalian. Masih tunggu kalian pulang. Suasana hening. Hanya suara azan yang makin jelas menembus dinding-dinding hati yang selama ini keras.
Rian menatap Pak Haji yang masih duduk bersimpuh di tanah. Darahnya mengalir, tapi wajahnya damai, tak ada takut, tak ada marah. Dan di saat itu, antek pertama kalinya dalam hidupnya, Rian merasa kalah, bukan karena orang tua itu lebih kuat, tapi karena ia menyadari semua kekuatannya tak bisa menundukkan satu orang yang lemah secara fisik. Namun kokoh dalam keyakinan, Ujang mundur perlahan. Acok menunduk, berbalik. Beben berjalan cepat menjauh. Rian berdiri sendiri, tubuhnya gemetar. Bukan karena takut, tapi karena malu di dalam dada. Ada yang runtuh perlahan. Dan di langit yang mulai gelap, gerimis masih turun, membasahi darah di tanah, menyapu luka seorang tua yang tetap diam dalam kemuliaannya. Hujan gerimis mulai jatuh dari langit mendung, yang sejak tadi menggantung berat. Tetes-tetesnya menyusup pelan di antara reranting dan genteng-genteng rumah, membasahi gang sempit yang sepi. Di ujung gang itu, tubuh tua Pak Haji Mahmud bersimpuh lemah di tanah. Pakaian lusuhnya sudah tercampur lumpur dan darah. Pelipisnya mengucurkan merah, dan tangannya bergetar menahan nyeri di dada. Sementara itu, Rian berdiri kaku di depan Pak Haji. Kedua tangannya mengepal, tapi tubuhnya tak lagi bergerak. Di belakangnya, Beben, Acok, dan Ujang tampak terpaku. Nafas mereka terengah, namun bukan karena lelah, melainkan karena hening yang tiba-tiba terasa menakutkan. Hening yang muncul dari kekalahan batin mereka sendiri. Pak Haji mencoba menarik napas panjang. Paru-parunya terasa sesak. Dada kirinya nyeri berdenyut, tapi dari sudut bibirnya, senyum tipis masih tergambar. Senyum yang bukan berasal dari kemenangan, tapi dari kasih sayang yang tulus. Ia menatap Rian dengan mata setengah terbuka, pandangan yang sedikit buram, namun masih menyimpan cahaya lembut. Dengan sisa tenaga, Pak Haji bersuara. Suaranya lirih, namun entah bagaimana bisa terdengar jelas di tengah rinai hujan dan suasana yang sunyi. Kalian bukan orang jahat. Kata-kata itu menggema, membelah udara tipis gang sempit itu. Hanya belum tahu jalan pulang ke Allah. Beben memalingkan wajah, matanya mulai berkaca. Ujang menunduk dalam-dalam. Acok menutup mulutnya dengan tangan. Sementara Rian, lelaki yang selama ini dikenal keras dan tak kenal takut, mematung. Tangannya yang tadi mengepal, kini mulai gemetar. Dan kalimat terakhir itu, seolah menghantam langsung ke dasar hati mereka. Tapi Allah masih menunggumu, nak. Setelah kata nak itu keluar, tak ada suara lain. Hujan tetap turun, angin tetap berdesir, namun suasana mendadak beku. Seolah waktu berhenti sejenak, untuk memberi ruang pada kalimat itu, menancap dalam kejiwa yang selama ini penuh debu. Rian menatap wajah Pak Haji yang pucat, penuh luka, namun tetap menatapnya seperti ayah yang sedang menegur anaknya dengan kasih. Tatapan itu menghancurkan dinding-dinding amarah yang selama ini ia bangun. Bukan karena lemah, tapi karena terlalu kuat, hingga menyentuh nurani yang sudah lama terkubur. Ia teringat sesuatu bayangan samar dari masa kecilnya. Wajah ibunya, senyum lembut di warung sederhana, suara lembutnya yang membangunkan subuh-subuh, dan doa-doa yang tak pernah selesai, meski ia tak pernah mendengarkan. Dan kini, ada pria tua yang bahkan tak memiliki hubungan darah dengannya, dipukuli sampai berdarah, tapi masih memanggilnya nak. Beben duduk perlahan di pinggir gang, membungkuk, memeluk lututnya. Air matanya jatuh, bercampur hujan. Acok menyandarkan tubuh ke tembok dan menutup matanya erat-erat. Ujang terduduk lemas, menunduk dalam diam. Dan Rian, lelaki itu menggigit bibirnya, berusaha keras menahan sesuatu yang selama ini ia anggap sebagai kelemahan, air mata, tapi hatinya terlanjur koyak. Kalimat Pak Haji mengguncang keyakinan palsu yang selama ini ia jadikan tameng hidup. Untuk pertama kalinya, ia merasa telanjang di hadapan kebenaran. Pak Haji terbatuk pelan lalu menggangket. Tangannya sedikit, seolah ingin menyeka darah di pelipisnya. Tapi tangannya gemetar dan jatuh kembali ke lututnya. Pak Haji, suara Rian pelan,
hampir seperti bisikan. Langkahnya maju perlahan. Ia berjongkok di depan tubuh renta yang sudah tak kuat berdiri itu. Perlahan, dengan tangan yang dulu sering digunakan untuk menakut-nakuti orang, ia menyentuh pundak Pak Haji. Tak ada kata-kata lagi, hanya tatapan penuh sesal dan air mata yang kini mengalir tanpa bisa ditahan. Kenapa? Bapak nggak marah, bisiknya lirih. Suaranya pecah. Pak Haji tersenyum tipis, meski nyeri di wajahnya membuat senyumnya miring. Karena Allah nggak pernah marah waktu kita terus salah. Selama kita masih mau balik. Rian menandak. Bahunya terguncang. Ia memeluk Pak Haji. Bukan seperti seseorang yang mencari pengampunan, tapi seperti seorang anak kecil yang akhirnya pulang ke pangkuan. Maafin, saya Pak. Saya salah. Suara Ryan pecah tak terbendung. Pak Haji hanya mengangguk pelan. Tangannya perlahan membalas pelukan itu. Saya bukan siapa-siapa, nak. Tapi kalau saya bisa jadi jalan buat kamu pulang, saya rela. Air mata bercampur. Sten Gyun-hu, warga yang menyaksikan dari balik jendela, mulai keluar perlahan. Mereka menyaksikan sebuah pemandangan yang selama ini tak pernah mereka bayangkan. Rian, preman paling ditakuti, bersimpuh memeluk lelaki tua yang ia lukai. Tak ada yang bersuara. Tak ada yang berani merusak momen itu. Ujang bangkit perlahan, lalu berjalan mendekat. Ia meraih tangan Pak Haji dan menciumnya. Acok ikut menyusul. Diikuti Beben. Keempat lelaki itu kini duduk mengelilingi Pak Haji. Seperti murid yang kembali kepada guru. Seperti anak-anak yang baru menyadari arti rumah. Pak Haji terhuyung pelan. Rian sigap menopangnya. Pak Haji, ayo, saya antar pulang. Pak Haji mengangguk lemah. Suaranya sudah hampir tak terdengar. Tapi senyumnya tetap menghiasi wajah yang penuh luka. Langkah mereka perlahan keluar dari gang sempit itu. Di belakangnya, para warga mulai mendekat. Beberapa membawa payung, beberapa membawakan air dan kain lap. Tapi yang lebih terasa, bukanlah bantuan itu, melainkan harapan baru yang perlahan tumbuh di bawah rinai hujan dan gema azan maghrib yang masih bergema dari kejauhan. Satu kalimat dari seorang lelaki hampir tumbang, telah mengubah jalan hidup empat pemuda yang tersesat. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan ancaman, tapi dengan kata-kata yang berasal dari hati yang penuh cinta. Dan sore itu, bukan hanya tubuh yang bersimbah darah yang disaksikan langit, tapi juga jiwa-jiwa yang baru saja dibersihkan oleh air mata dan kalimat yang mengetuk pintu taubat. Hujan yang semula hanya gerimis, kini berubah menjadi deras. Langit seakan pecah, menumpahkan air ke bumi yang basah. Seolah ikut menangisi kejadian yang baru saja terjadi di gang sempit itu. Suara azan maghrib menggema lirih dari musala di ujung jalan, mengiringi langit sore yang gelap seperti menyaksikan peristiwa besar, bukan tentang luka fisik, melainkan pecahnya dinding-dinding hati yang selama ini keras membatu. Rian masih terduduk di tanah. Tubuh kekarnya kini tak berarti apa-apa di hadapan lelaki renta yang bersimbah darah di depannya. Air hujan membasahi seluruh pakaiannya, namun ia tak peduli. Ia tak bergerak, hanya menunduk dalam-dalam. Menangis terseduh, seperti anak kecil yang kehilangan arah. Tangis yang keluar bukan karena rasa bersalah semata, tapi karena selama ini ia membungkam suara hati yang terus berteriak. Air matanya bercampur hujan, mengalir ke tanah seperti air yang kembali mencari sungainya. Pak Haji, isaknya dengan suara parau. Saya jahat. Tangannya menggenggam tangan Pak Haji yang dingin dan gemetar. Ia mencium punggung tangan itu dengan gemetar, berulang kali, seakan mencoba menebus semua kesalahan yang telah ia lakukan. Pak Haji menatapnya. Lemah, tapi penuh kasih. Tak ada sedikit pun amarah di wajahnya. Bahkan, setelah darah mengucur dari pelipis dan tubuhnya nyaris tumbang, yang ada hanya senyum tipis dan tatapan seorang ayah yang memaafkan anaknya. Bahkan, sebelum anak itu sempat meminta, manusia, bukan malaikat, nak, ucap Pak Haji pelan.
hampir tak terdengar di tengah hujan dan suara azan yang menggema. Tapi selama hatimu masih bisa menangis, Allah belum menutup pintunya. Rian menangis makin keras. Suaranya pecah di tengah suara hujan. Tangannya menggenggam tangan Pak Haji, seolah tak ingin dilepaskan. Seperti seorang anak yang takut kehilangan satu-satunya pelita dalam hidupnya yang gelap. Tak jauh darinya, Beben, Acok, dan Ujang tak mampu lagi menahan air mata mereka. Ketiganya, yang selama ini dikenal keras dan tak segan melakukan kekerasan, kini bersimpuh di tanah basah, menangis seperti anak-anak yang baru dihukum. Tidak ada yang menyuruh mereka, tidak ada yang menghakimi. Tapi kalimat yang keluar dari mulut Pak Haji sebelumnya telah menggores hati mereka lebih dalam dari pukulan manapun. "Ampuni kami, Pak," lirih Beben sambil mencium kaki Pak Haji yang basah oleh hujan dan tanah kami. "Sudah terlalu jauh," kata Acok sambil menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Kalau saya mati malam ini pun, saya nggak takut lagi," ujar Ujang dengan suara gemetar. "Asal Bapak maafin saya." Beberapa warga yang sejak tadi mengintip dari jendela dan celah pintu, akhirnya tak tahan. Satu persatu mereka keluar, melangkah perlahan ke arah Pak Haji. Ada yang membawa payung, ada yang membawa selimut, ada pula yang hanya membawa keberanian untuk menunjukkan bahwa mereka juga peduli. "Pak Haji, astagfirullah, Pak Haji," teriak Bu Marni yang dibantu cucunya. Beberapa warga segera berlari mendekat. Mereka membentuk lingkaran. Sebagian membantu memapah tubuh Pak Haji yang mulai lunglai. Sebagian lagi memayungi beliau dari hujan deras yang belum juga reda. Namun Pak Haji menolak untuk berdiri. Ia masih memeluk Rian yang menangis dalam pelukannya. Satu tangan Pak Haji yang gemetar perlahan bergerak untuk merangkul Beben, Acok, dan Ujang. Keempat preman itu kini dalam satu lingkar pelukan lelaki tua yang nyaris kehilangan nyawa karena mereka sendiri. Dan di sanalah, di bawah langit yang menangis dan azan yang perlahan mereda, terjadilah momen yang tak akan dilupakan warga gang itu. Luka yang menyatukan, dosa yang ditangisi, dan pelukan yang menyembuhkan. Pak RW yang tiba-tiba muncul bersama dua warga muda hanya bisa berdiri terpaku. Wajahnya bingung, antara marah dan haru. Ia mendekat, tapi langkahnya melambat ketika melihat Pak Haji mengangkat tangan, memberi isyarat, "Jangan marahi mereka, Pak RW," bisik Pak Haji. "Mereka sudah cukup dihukum oleh hati mereka sendiri." Pak RW menelan ludah. Matanya merah. Lalu ia mengangguk. Saya paham Pak Haji." Lalu ia menoleh ke warga. "Bantu Pak Haji ke rumah. Kita bersihkan lukanya. Cepat." Warga bergerak cepat, tapi Rian tetap tak mau berdiri. Ia terus bersimpuh, memeluk kaki Pak Haji. Pak Haji membelai kepala Rian perlahan, seperti seorang kakek menenangkan cucunya. "Berdirilah, Nak. Tangisanmu sudah cukup, sekarang waktunya berjalan kembali." Dengan enggan, Rian berdiri. Wajahnya basah oleh air mata dan hujan. Tapi mata itu sudah berbeda. Tak lagi menyimpan bara. Kini hanya ada kelegaan dan rasa ingin berubah. Ia menatap warga satu persatu, lalu menunduk dalam. Saya minta maaf," katanya pelan. "Saya minta maaf atas semua yang pernah saya lakukan." "Tak," warga langsung merespons. Beberapa masih terkejut, beberapa masih takut. Tapi di tengah keraguan itu, suara Pak Haji terdengar kembali, meski pelan. "Maafkan mereka, karena Allah pun selalu memaafkan kita." Dan perlahan, satu demi satu warga mendekat. Ada yang menepuk pundak Ryan, ada yang mengangguk sambil menahan air mata. Ada pula yang sekadar tersenyum tipis, namun itu semua adalah awal dari lembaran baru. Malam pun jatuh perlahan. Hujan mereda. Hanya tersisa titik-titik air yang menetes dari genteng dan dedaunan. Gang yang tadi penuh amarah, kini berubah jadi tempat yang paling sunyi. Tapi bukan sunyi yang mengerikan, melainkan sunyi yang penuh damai. Pak Haji akhirnya dibawa ke rumah oleh warga, dengan Rian dan ketiga temannya
ikut membantu memapah. Tak satu pun dari mereka melepas genggaman tangan Pak Haji. Dan bagi mereka, malam itu bukan sekadar malam, tapi malam pertama mereka menyadari bahwa air mata di bawah hujan bisa membersihkan jiwa lebih dari air manapun. Pagi itu, masjid kecil di ujung gang mulai ramai seperti biasa. Suara sapu lidi menyapu lantai bergema lembut. Beberapa jamaah duduk sambil membaca Al-Quran. Sebagian lainnya bersiap mendengarkan kajian bada subuh dari Pak Haji. Aroma karpet yang lembab karena hujan beberapa hari terakhir masih tersisa. Namun kehangatan di dalam ruangan itu tak tergantikan. Pak Haji duduk di atas tikar kecil di pojok depan masjid. Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya. Bekas luka di pelipis masih terlihat samar meski sudah mengering. Namun, senyumnya tetap hangat seperti biasa. Tak ada sedikit pun rasa dendam atau trauma yang memancar dari raut wajahnya. Hanya keteduhan. Tiba-tiba, suasana menjadi sunyi. Pintu masjid terbuka perlahan, dan 3 sosok memasuki ruangan. Rian, Beben, Acok, dan Ujang. Tak seperti hari-hari lalu saat mereka dikenal dengan jaket kulit, tato menkalok, dan tatapan tajam. Pagi ini mereka datang dengan pakaian bersih, rambut yang baru dicukur rapi, dan wajah yang dipenuhi rasa malu serta harap. Mereka menunduk dalam-dalam, tak berani menatap mata siapapun di ruangan itu. Hanya satu pandangan mereka yang mereka cari, Pak Haji. Warga yang melihat mereka spontan terdiam. Beberapa anak kecil bersembunyi di balik pilar. Ibu-ibu yang biasa membersihkan bagian belakang masjid melangkah mundur pelan. Suasana hening. Tak ada yang menyangka bahwa para preman yang dulu menebar ketakutan kini datang dengan hati terbuka. Rian melangkah perlahan menuju syaf paling depan. Langkahnya ragu, tapi mantap. Ia menoleh ke belakang, memberi isyarat pada teman temonia antak. Mereka duduk bersila, tepat di depan Pak Haji. Sunyi. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit di langit langgut yang terdengar. Pak Haji menatap mereka. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, seolah sudah tahu mereka akan datang. Senyum beliau merekah perlahan. Alhamdulillah, gumamnya pelan. Rian mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya bertemu dengan mata Pak Haji. Dan air matanya kembali jatuh begitu saja. Ia berusaha bicara, namun bibirnya hanya gemetar tanpa suara. Di sampingnya, Beben menunduk makin dalam. Sementara Acok dan Ujang menggenggam tasbih kecil yang entah siapa yang memberikannya di luar tadi. Pak Haji meletakkan tangannya di atas lututnya, lalu berkata tenang, "Pintu taubat lebih luas dari luka di tubuh saya." Kalimat itu menyapu seisi ruangan, seperti angin lembut. Suasana yang semula tegang, perlahan mencair. Warga mulai saling menatap, seakan mencoba mencari kepastian dalam hati, masing-masing apakah mereka siap menerima perubahan ini? Tapi, melihat wajah Pak Haji yang begitu lapang, sebagian besar dari mereka mulai tersenyum. Mereka paham, ini bukan tentang masa lalu, tapi tentang keberanian untuk berubah. Seorang anak kecil berlari masuk dari halaman, mengenakan peci putih yang kebesaran. Ia menghampiri Rian tanpa ragu, lalu menarik lengan bajunya. "Bang, main bola lagi yuk di lapangan? Nggak serem lagi kan sekarang?" katanya polos. Rian kaget. Ia menatap anak kecil itu, kemudian menoleh ke Pak Haji yang mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rian merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dimaafkan sepenuhnya. Rian tersenyum, lalu mengusap kepala bocah itu. "Bang, sekarang teman kamu, Dek," katanya lembut. Anak itu tertawa, riang dan kembali berlari keluar masjid. Warga lainnya mulai mendekat. Seorang pria paruh baya yang dulu pernah dipalak oleh Beben, kini menghampiri dan menepuk pundaknya. "Saya lihat niat kalian serius. Saya percaya sama Pak Haji," katanya. Lalu ia duduk di syaf yang sama dengan mereka. Satu persatu warga mengikuti. Ada yang masih kaku, tapi tak lagi menolak. Mereka perlahan menerima bahwa pagi itu adalah titik awal yang baru, bukan
hanya bagi Rian dan teman-temannya, tapi juga bagi mereka semua yang perlu belajar memberi ruang untuk perubahan. Pak Haji mengangkat tangan dan memimpin doa. Suaranya pelan, namun meresap hingga ke tulang. Ya Allah, sebagaimana Engkau membalikkan malam menjadi siang, lembutkanlah hati kami untuk saling memaafkan. Jadikan kami satu barisan, bukan untuk saling menjatuhkan, tapi saling menguatkan. Ampuni kesalahan kami, dan tuntun kami di jalan-Mu. Amin bergema serempak. Namun yang paling menggema adalah rasa haru. Beberapa jamaah menyeka air mata. Entah karena doa itu, atau karena menyaksikan perubahan yang begitu nyata di depan mata. Mereka, selesai doa, Pak Haji menatap Ryan dan berkata, "Besok pagi, datang lagi ya, saya butuh bantuan bersihin halaman masjid." Rian mengangguk cepat. "Siap Pak Haji, biar kami yang nyapu semuanya." Acok menimpali dengan suara lantang, "Saya bisa cat ulang pagar depan." "Pak, saya dulu tukang cat juga, dan saya bisa ngajarin anak-anak azan," sahut Ujang yang mengejutkan semua orang. "Dulu saya belajar ngaji, tapi keburu kabur dari rumah." Pak Haji tertawa ringan. "Nah, berarti semua punya tempat dan peran masing-masing. Masjid ini milik semua orang, bahkan orang-orang yang sedang mencari jalan pulang sekalipun." Pak Haji, itu, langit di atas masjid tampak cerah, burung-burung kecil hinggap di atap. Berkicau riang, tak ada lagi rasa takut, tak ada lagi dendam. Yang tersisa hanyalah harapan dan awal yang baru. Masjid kecil itu, yang selama ini hanya menjadi tempat ibadah, kini menjadi tempat lahirnya harapan baru. Dan bagi Rian, serta ketiga sahabatnya, itu adalah rumah pertama mereka yang benar-benar menerima mereka apa adanya. Dan untuk Pak Haji, senyuman mereka adalah penyembuh sejati dari luka yang bahkan obat manapun tak mampu sembuhkan. Matahari bersinar lembut di atas lapangan kecil dekat masjid. Cahayanya menari-nari di dedaunan yang masih basah sisa gerimis semalam. Langit biru tanpa awan, seolah ikut bersyukur atas perubahan yang terjadi di kampung itu. Di bawah, rindang, pohon ketapang, tampak Ryan dan ketiga sahabatnya Beben, Acok, dan Ujang Tengah memanggul karung berisi beras dan mie instan. Hari itu, mereka membantu membagikan sembako untuk warga duafa bersama Pak Haji dan beberapa pemuda masjid. Tak ada lagi wajah seram, tak ada ancaman. Yang tersisa hanya tawa, kerjasama, dan peluh yang kini mengalir karena amal, bukan karena amarah. "Pelan, pelan, jangan tumpah tuh minyak gorengnya," kata Beben sambil menahan tertawa saat melihat Ujang nyaris menjatuhkan dus sumbangan. "Hei, mendingan bantu beresin daripada nyindir doang," balas Ujang, mencubit lengan Beben pelan. Warga yang melihat mereka kini tersenyum, bahkan ikut menyapa. Anak-anak berlarian di sekeliling lapangan, tidak lagi takut pada wajah-wajah yang dulu mereka hindari. Bahkan, ibu-ibu yang dulu kerap menghindar, kini meminta tolong mereka, mengangkat galon air, atau mengantar belanjaan dari pasar. Di sisi lain lapangan, Pak Haji duduk di bangku panjang dari kayu, ditemani beberapa sesepuh kampung Wihanya Tenong. Seperti biasa, sorot matanya memancarkan rasa syukur yang dalam. Tapi ketika seorang pemuda bertanya padanya, "Pak Haji, gimana caranya bisa mengubah preman kayak mereka begitu cepat?" Beliau hanya tersenyum kecil. "Kalimat itu bukan dari saya," ucapnya pelan. "Itu dari Allah yang bicara lewat hati yang luka." Ucapan itu menampar lembut kesombongan siapa saja yang merasa punya kuasa atas perubahan manusia. Pak Haji, dengan luka yang belum sepenuhnya pulih, justru menampik pujian. Baginya, semua ini bukan karena kehebatannya menasihati, tapi karena Allah yang menyentuh hati mereka lewat jalan Nia sendiri. Menjelang asyar, warga berkumpul di masjid kecil. Ada pengumuman. Rian akan mengumandangkan azan untuk pertama kalinya. "Beneran, Peng Ri?" tanya salah satu anak kecil dengan mata berbinar. Rian hanya tersenyum canggung. "Doain aja ya." Masjid itu kini terasa lebih hangat dari biasanya. Karpet telah dibersihkan, kipas angin tua diganti dengan yang baru, dan tembok luar
baru dicat ulang oleh tenggen-tenggen yang dulunya kerap merusak. Semua berubah. Rian berdiri di samping mimbar. Nafasnya dalam-dalam. Jantungnya berdegup tak karuan. Ia memejamkan mata sejenak. Dalam diamnya, ia teringat semua. Tangan yang memukul Pak Haji, suara anak-anak yang menangis karena ketakutan, dan pelukan hangat Pak Haji saat dirinya menangis di bawah hujan. Lalu ia membuka mata. Tangan kanannya meraih telinga, dan ia mulai, Allah Akbar, Allahu Akbar. Suara itu mengalun, pelan, tapi dalam. Getarnya terasa di dada setiap orang yang mendengarnya. Suara yang dulunya kasar dan penuh ancaman, kini menggetarkan hati. Ia melafazkan setiap kalimat dengan penuh penghayatan, seolah setiap suku kata adalah permohonan ampun dan syukur yang keluar dari relung terdalam. Pak Haji mendongak, menatap langit yang cerah. Air matanya mengalir, bukan karena luka atau rasa sakit, tapi karena ia tahu jalan pulang itu benar-benar ada, dan Rian telah menemukannya selesai adzan. Masjid hening, tak ada yang langsung berdiri. Semua terdiam, membiarkan gema suara itu meresap, menyatu dengan udara sore yang lembut. Rian menandok, menangis dalam diam. Beben menepuk bahunya. Acok dan Ujang mengangguk pelan sambil tersenyum. Mereka tahu, bukan hanya Rian yang kembali mereka. Semua juga telah menemukan kembali hati mereka yang pernah hilang. Usai syalat asyar, warga keluar dari masjid dalam suasana damai. Beberapa anak mengelilingi Rian, menggandeng tangannya, meminta dia untuk mengajarkan azan. Ibu-ibu mengangguk, sopan, bahkan ada yang menawarkan makanan untuk dibawa pulang. Dunia seperti berputar arah, tapi semua terasa alami. Pak Haji berjalan perlahan ke arah mereka. Tongkat kayu kecilnya menggatu kenggetak tanah ringan. Saat sampai di depan Rian, beliau tidak bicara apa-apa, hanya memeluknya. Lama, tanpa banyak kata. Terima kasih, Pak Haji, bisik Rian. Pak Haji membalas pelan. Bukan aku, nak. Allah yang memilihmu untuk kembali. Matahari sore semakin miring, cahayanya menembus sela-sela dedaunan. Hujan telah reda sejak hari itu. Bukan hanya dari langit, tapi dari hati yang sebelumnya diguyur badai kesalahan. Kampung itu tak lagi sama, dan begitu pula dengan nama-nama yang dulu ditakuti, kini menjadi bagian dari pelindung kampung Rian. Beben, Acok, dan Ujang mulai bekerja serabutan secara halal. Ada yang jadi tukang parkir di pasar, ada yang bantu angkut barang di gudang sembako, ada pula yang mulai belajar jadi marbot masjid. Setiap malam Jumat, mereka membersihkan masjid dan membagikan nasi bungkus ke pengemis di pinggir jalan. Tak ada yang istimewa dari pekerjaan itu di mata dunia. Tapi bagi mereka, itu adalah jalan suci, jalan pulang menuju hati yang pernah jauh dari cahaya. Di sisi lain lapangan, seorang anak kecil menulis di bukunya, "Dulu Bang Rian nakutin. Sekarang Bang Rian ngajarin azan." Kalimat sederhana itu menjadi cermin bahwa perubahan tak selalu butuh pidato panjang atau hukuman keras. Kadang hanya perlu satu kalimat, satu pelukan, dan satu manusia yang bersedia menjadi jalan bagi orang lain untuk kembali pulang.